Bisa dilihat inilah lokasi uji nyali kita. Ada lorong di sana, ada ruangan di sana dan di belakang. Ingin menjadi seorang peserta uji nyali, motivasinya apa? Biar berani. Awalnya tidak punya keberanian dengan suasana seram seperti ini? Enggak pernah. Tidak pernah? Enggak. Kalau gitu langsung aja saya bacakan peraturannya ya. Saudari Mia akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan ditugaskan untuk bercerita kepada kami mengenai apapun yang Anda lihat maupun Anda dengar selama berada di sini. Sambil menunggu kami menyiapkan perbekalan dan juga cahaya lilin. Karena semua lampu di sini akan dipadamkan, akan gelap total. Kami menempatkan beberapa kamera, ada di depan Anda, ada di samping yang kanan ini, dan satunya di dalam ruangan ini. Jika Anda merasakan sesuatu, silakan langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak cukup kuat berada di tempat ini, ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan oleh kami, silakan melambaikan tangan ke kamera seperti ini, kami akan menjemput Anda. Jelas ya? Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 helm berkamera sehingga kami mengetahui apa yang Anda lihat. Suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Silakan beruji nyali dan coba mengutarakan interaksinya di sini ya. Ada suara. Tiada apabila biwat tak maaf. Somak lam nyalin walam biwat walam biwat. Allahumma sholli ala muslimah wa ala minal muslimin. Sebelah kiri banyak suara. Jangan ganggu ya. Peserta sendiri saat saya mengantar ke lokasi sudah mencoba berinteraksi di sana. Citra melihat sosok peserta ini seperti apa pribadi? Kalau dari aura sendiri peserta warnanya kuning. Orangnya sangat ceria kalau dalam kehidupan sehari-hari. Talkative, jadi untuk bicara itu sangat mudah. Tapi di lokasi ini pada saat, nggak tahu di peserta apakah sehari-hari juga memang mampu merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral atau yang ada di sekitar yang tidak terlihat secara dengan mata. Dia sendiri juga sudah bisa melihat sebenarnya dengan mata batinnya, meskipun tidak terlalu intens. Energinya sendiri, peserta memang berpaling terus ke arah sebelah kiri, Ki Prana, lorong kiri yang memang agak sedikit jauh nih pandangannya. Ya, di situ ada sosok laki-laki, Mas Rudi. Laki-laki yang memang angker, bisa dibilang angker, dia arogan, yang mungkin wajahnya seperti yang di Mbak Citra utarakan, dan dia hanya sepotong, kakinya tidak ada. Aham. Masing-masing aja ya. Akunya nggak ganggu kok. Nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat.
Ah. Ya Allah, udah deh sono deh, jangan lihat-lihat ya Allah. Ya, kenapa? Sumpah beneran. Kenapa sini saya lepas dulu, saya lepas dulu. Aduh, Kenapa berat di mana? aduh berat banget ya di sana. Duduk aja. Bisa ceritain kenapa? Di sana serem banget sumpah. Aduh, ampun dah serem. Di sana, Iya, di titik mana? itu tuh pas kaca Pas kaca, yang ada itunya di situ. sini. Iya, itu tinggi, Orangnya tingginya hitam aja atau ada hitam, berbulu. Aduh, lemes. Nah, di situ dia berdiri. Di situ dia berdiri, tinggi hitam, bulunya banyak banget. Iya, sepotong, buset. nggak keganggu tapi sebetulnya. Akunya nggak kenal, cuman dianya marah. Dia tuh nggak mau kalau di sini ada orang. Dia maunya tetap ada dia doang. Dia nggak mau, makanya dia langsung marah segala macam, bantingin apa gitu. Iya. Sempat terlihat ini nggak? Ada sekelebat perempuan. Perempuan masuknya ke kamar sebelah ini. Mantulannya ke kaca. Sini ya? Pas sini? Iya. Baik, saat ini sebaiknya kita ke ruang kontrol ya untuk istirahat. Saudari Mia, di sini ada Citra Prima Iya. dan tadi sudah mengenal mungkin Kiprana, Lewu. Ya. Iya. Dua orang ahli spiritual yang akan menjelaskan Iya. mengenai apa yang terjadi fenomena di lokasi Nyali. Tadi mengatakan lebih fokus terhadap sisi sebelah kiri ya, lorong yang tentang sosok ini. Mungkin ada bentuk ancaman dari sosok tersebut terhadap Anda? Iya. Dia Seperti tidak. apa? Iya. Dia mengancam supaya aku buat keluar dari situ. Ya, jadi sebenarnya komunikasi di sini kadangkala memang mereka mengirimkan gelombang energi yang peserta tangkap itu adalah seperti sebuah Ancaman. usiran atau ancaman. Kalau Kiprana sendiri memang melihat energi yang ada di sosok tersebut memang panas atau energinya kelamat. Ya, untuk energinya memang besar. Kalau untuk yang di lorong sendiri, seperti tadi, betul, negatif. Ya, kami semua berterima kasih karena Anda telah berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali di Masih Dunia Lain. Ya. Pemirsa, kita nantikan peserta selanjutnya tetap di malam yang pertama. Saudara Bondan, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali. Apa motivasinya? Ya, saya ingin tahu benar apa tidaknya gitu. Setan hantu itu ada. Baik, untuk Anda ketahui bahwa Anda adalah peserta kedua. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan selama di sini, Anda diwajibkan untuk menceritakan segala interaksi, baik itu suara maupun yang terlihat oleh Anda. Ya. Di sini kami menyediakan perbekalan dan juga cahaya lilin. Karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Kalau seandainya Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, Anda bisa melambaikan tangan ke kamera. Seperti ini, kami akan menjemput Anda. Ya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami mengetahui apa yang Anda lihat. Gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Silakan.
Semakin malam Kiprana, untuk energinya sendiri apakah akan semakin bertambah banyak? Kalau untuk energi ini banyak sekali, besar sekali. Cuman saya melihatnya ada perisai kekuatan doa yang melingkupi untuk peserta uji nyali saat ini. Aura peserta sendiri saat ini secara pribadi berwarna apa? Sama seperti yang sebelumnya kuning, tapi memang lebih gelap, cenderung ke oranye. Guys, keluar kamu. Ya, di sini memang terlihat sekali peserta kita cukup lama ya berdiam diri memandang ke lorong yang sebelah kiri ini untuk mengukur energi atau memang sudah memastikan bahwa di sana memang ada gangguan yang cukup besar. Sebenarnya untuk melawan rasa takut dirinya sendiri ya, makanya dia berdiam diri terlalu lama. Tapi selama itu dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang memprotek tubuh si peserta uji nyali ini. Citra, selain sosok yang mungkin terlihat ya oleh Citra dan Kiprana, mungkinkah ada sosok lain yang memang sebetulnya banyak sekali di lokasi ini tapi tidak terdeteksi juga? Satu, ini yang saya tangkap secara energi makhluk astral yang ada di sana. Mereka ini sudah terbiasa merubah perwujudannya menjadi sosok binatang. Itu dia kenapa banyak sekali orang di sekitar lokasi yang sering bilang mereka melihat adanya anjing atau dikejar anjing dan tiba-tiba anjingnya menghilang. Suara aja. Mana sih? Keluar suara. Kenapa? Ada yang ingin diceritakan? Kenapa melihat ke sana terus? Itu ada orang tinggi besar di situ tuh kayaknya. Di mana? Di situ tuh. Di sini. Anda mencoba menghampiri tadi? Iya, pas saya lihat, lihat. Baik, mari kembali. Selain sosok yang tadi Anda lihat, ada gangguan lain selama berada di tempat ini? Suara bunyi, ketra-ketra. Saya lihat suara Buddha. Ada suara fenomena ya. Baik. Saudara Bondan, besok kita akan membahasnya kembali ya. Sebelum Anda saya antarkan ke lokasi ini lagi untuk mengikuti uji nyali di malam yang kedua. Ya. Selamat malam, Saudara Bondan ya. Ya, di sini sudah ada Citra Prima dan Kiprana Leu, dua orang ahli spiritual yang akan menjelaskan tentang fenomena yang Anda alami selama berada di lokasi di hari yang pertama. Saat Anda berada di sana, satu malam, apa yang Anda alami? Itu saya yang sering lihat itu bayangan hitam yang tinggi, saya lihat itu. Jadi sebetulnya Anda berada di ruangan itu merasa Anda tidak sendirian? Iya. Seperti itu? Iya. Nah, ini bukan satu sugesti. Bukan. Jadi setiap manusia itu, dan termasuk Mas Bondan itu memiliki insting tersendiri bahwa mereka ini selalu hidup berdampingan. Meskipun tidak terlihat, tapi ada. Itu yang dialami oleh Mas Bondan. Selain makhluk hitam, sosok apa lagi sih Kiprana yang memang sebetulnya ingin berinteraksi dengan pesertanya? Kalau untuk malam pertama itu memang banyak sosok-sosok yang baru. Sosok-sosok laki-laki, jawara-jawara yang mengamati sekeliling ada apa di dalam ruangan. Baik, Saudara Bondan, Anda sudah siap? Siap. Ya. Yakin ya? Mari kita ke lokasi sekarang. Terima kasih Kiprana, Citra. Seperti di malam pertama, malam kedua ini Anda kembali ditugaskan
untuk menceritakan apa yang terjadi selama berada di tempat ini. Iya. Perbekalannya sudah kami siapkan, kamera sudah kami tempatkan. Gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Silakan beruji nyali. Belakang ada suara. Ada suara benda jatuh. Selanjutnya, di masih dunia lain. Belakang ada suara. Ada suara benda jatuh. Assalamualaikum. Ya, siapa itu? Kamu siapa? Makhluk apa itu ya? Hitam. Citra sempat mengatakan peserta di malam kedua ini kurang begitu ini ya, auranya agak kelam sedikit. Orangnya gelap. Ini terlihat memang agak sedikit ada rasa kekhawatiran ya di lokasi di malam kedua ini. Rasa khawatir, ini ada dua hal. Jadi dia ingin melihat secara langsung, tapi juga kalau saya lihat secara aura sendiri, dia seperti denial bahwa dia sebenarnya punya rasa takut. Ya, untuk gangguan sendiri, Kiprana sampai saat ini melihat adakah energi ataupun sosok yang coba sudah mengganggu peserta? Ini banyak banget Mas Rudi ya. Terutama dari arah depannya peserta itu seringkali muncul sosok-sosok penampakan dari perempuan, terus dari makhluk-makhluk yang memang abstrak. Tidak terlihat wajahnya, tapi badannya sungguh luar biasa besar sekali. Apa itu? Ada kepala. Saya lihat kepala apa itu? Lihat ada kepala apa ya? Tadi kita memang mendapati satu mungkin sosok, entah itu siluet yang lewat persis dari lorong depan. Hanya saja memang bentuknya ini kalau dibilang sedikit seperti transparan ya, maksudnya tembus pandang. Ini Pada dasarnya makhluk astral itu kan sebuah kumpulan energi. Jadi kalau dia bisa menyerupai bentuk secara utuh, itu energi kapasitasnya besar. Tapi karena ini terlalu tipis, seperti saya bilang, dia hanya lalu lalang aja. Jadi mungkin kalau saya bilang peserta sendiri kurang lebih memperhatikan
dari tampak siluet atau penampakan yang ada di hadapannya dia, tetapi dia lebih cenderung mendengar suara-suara, khususnya dari belakang dan dari samping sebelah kirinya. Oke, mengenai sosok tadi penampakan yang begitu tipis di depan ya lalu lalang. Ini dari beberapa sosok atau hanya dari satu sosok saja? Ini beberapa sosok bahkan Beberapa sosok pun menimbulkan hanya bayangan tipis tadi yang lewat itu. enggak juga. Seperti penampakan sosok kepala yang sering dilihat sama peserta, dan seperti genderuwo yang badannya besar itu juga sering dilihat, tetapi untuk konsonan bagian depannya peserta ini sendiri tidak begitu memperhatikan, jadi dia terlalu asik atau fokus dengan sebuah lilin dan suara atau penampakan dari sebelah kiri dan belakangnya dia. Assalamualaikum. Waduh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, saya kenal. Ya. Suara apa itu? Kuntilanak. Suara apa ya? Kuntilanak. Di malam kedua ini, adakah sosok tokoh yang sering kita bahas ya? Tentang tokoh Dolov, wanita yang bernama Maria, ataupun yang sempat Kiprana mengutarakan tentang tangan kanannya sendiri. Ya. Jadi setelah saya coba perhatikan ke monitor sendiri, saya kurang begitu yakin ya. Tetapi itu ada sosok seperti yang digambarkan. Memang ada sosok seperti Mr. Rudolph, dan tangan kanannya pun juga ada. Tapi kapasitasnya dia tidak terlalu mengganggu, tidak seperti makhluk-makhluk astral lainnya. Bagaimana dengan tokoh si Maria ini sendiri, wanita yang bernama Maria? Untuk tadi mengatakan Maria juga berlalu lalang di sini. Dari suara yang tertawanya sendiri nih Citra, apakah memang berasal dari sosok si tokoh Maria ini? Ya, tertawa yang menggoda. Jadi memang pada saat semasa hidup dari perwujudan ini sendiri memang suka menggoda sebenarnya. Sifatnya? Iya, karena waktu yang saya lihat dia bersandar di pintu, itu secara senyumnya itu seperti senyum menggoda. Ada perbedaan, Saudara Bondan, tentang malam pertama dan malam kedua ini? Ya, beda. Malam Bedanya apa? pertama lebih Soft ya? lebih Tapi kelihatan. kali ini lebih jauh lebih sedikit. seram ya. Lebih sedikit justru malah. Sedikit. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini, Citra? Peserta merasa agak sedikit berkurang, sedangkan Kiprana mendeteksi banyak sekali sebetulnya gangguan-gangguan selama berada di tempat ini. Karena peserta fokus untuk tetap bertahan. Itu dia yang membuat tidak terlalu memperdulikan sebenarnya.
memperdulikan yang ada sekitarnya. Sebenarnya juga masih banyak sih Pak sebenarnya. Cuman Mas Bondan ini fokus dengan lilin dan doa. Itu yang membuat bertahan sih sebenarnya. Gimana Saudara Bondan setelah mengikuti uji nyali ini? Apa pendapat Anda mengenai sosok-sosok astral yang terlihat dan dialami oleh Anda? Ya ada, tempat ini seram banget ini kelihatannya. Itunya banyak sekali ininya. Ya kita percaya bahwa itu makhluk halus itu nggak mungkin mengganggu, hanya bercanda dengan kita, tapi tidak akan menyakiti. Ya, baik Saudara Bondan, apapun fenomena serta interaksi yang Anda alami selama 2 malam di tempat ini adalah sebuah misteri. Sebuah pengalaman baru yang akan menambah keimanan kita pada kuasa Sang Pencipta. Dan yang terpenting, Anda telah membuktikan Anda seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Ya, kami ucapkan selamat.